Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali di Daily Vlog Bowo Sulaiman. Kali ini gue berada di Desa Premu di Kabupaten Kepahyang. Di sini ada satu tempat pengolahan kopi dan dari jauh sudah tercium bau roasting kopi yang luar biasa harumnya. Wah, seperti apa liputannya? Kita akan bersama-sama langsung melihat kopi dalam bentuk green bean, kemudian diolah akhirnya menjadi bubuk kopi. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Bowo Sulaiman Channel. Oke, kita seruput kopi dulu. Oke, ntar lagi lah. Aromanya luar biasa. Kopi Robusta Kepahyang. Ya, jangan kalau di Jepang sekalian. Kabupaten Kepahyang itu terkenal sama kopinya, kopi Robusta. Udah berpuluh-puluh tahun, bahkan dari zaman Belanda sampai sekarang, kopi Robusta di Kepahyang ini adalah kopi andalan dari Provinsi Bengkulu. Bengkulu dikabarkan sebagai pengekspor kopi ketiga terbesar di Indonesia. Nah, ini adalah gudang kopi sebelum di roasting. Ini dia yang sudah dikeringkan berbentuk green bean. Ini ada kopi Robusta yang didapatkan dari petani-petani kopi yang ada di sini. Oh iya, kita sekarang ini berada di Putra Kopi. Di sini memproduksi kopi secara lokal. Jadi ini kopinya benar-benar asli ya, nggak ada campuran sama sekali, kopi Robusta sama Arabikanya. Dan ini kalau bisa dilihat, pengepakannya masih tradisional. Kopi bubuk asli, Putra Kopi namanya. Ini dijamin kopi berkualitas, karena memang saya lihat secara langsung kopinya memang langsung di roasting oleh pemiliknya langsung, ya, Bang Joni. Nah, ini produk-produknya. Ini kalau pengen beli sasetan yang kecil-kecil kayak gini, ada sampai yang ukurannya 1/4 kilo, setengah kilo, sampai 1 kilo pun ada. Nah, terkadang kalau kita beli kopi-kopi yang ada di pasaran, seperti di kedai, supermarket, minimarket, itu kan kopinya pasti sudah dicampur atau kita nggak tahu lagi keasliannya. Tapi kalau kopi-kopi yang berasal dari Kepahyang ini di Desa Premu ya, ini adalah kopi yang memang asli dari petani kopinya langsung, dan akhirnya diproduksi di sini setelah dikeringkan, kemudian di roasting di sini. Nah, kalau istilah-istilah kopi itu aku tuh nggak begitu ngerti ya, tapi paling tidak ini saya berusaha untuk datang mengunjungi secara langsung pabrik pengolahan kopi rumahan ya, tradisional yang ada di Kabupaten Kepahyang. Nah, ini dia mesin-mesinnya. Ternyata produk Maxindo udah nyampe di sini ya. Ini grain grindernya. Ini model dari berbagai macam model untuk pengolahan kopi. Kita turun dulu melihat secara langsung proses roasting kopinya. Ini masih kopi kering ya. Ini sebelum di roasting. Ini dia kopi yang di roasting. Wah, alatnya lumayan besar. Ini sudah diatur per menitnya. Nah, ini dia nih, udah jadi. ketika di roasting bentuknya ya.
Ini berapa lama nih roastingnya? Ini 15 menit. Oh, 15 menit. Oh, waktunya udah diatur ya? Dia nanti akan berhenti sendiri? Enggak, kita matikan. Oh, jadi harus benar-benar di ini ya. Kalau lebih nanti bisa hangus, gosong. Untuk kopi kering lah 15, 14. Oke, Kalau kopi iya. yang lembab bisa lebih. Oh, gitu. Iya, 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 iya. Oh, kalau ini punya orang nih. Ini orang ya, nama-nama. Oh, orang-orang cuman roasting aja, numpang roasting di sini. Oke. Ini dia, ini bisa pesanan orang juga nih, dia punya kopi sendiri, terus di roasting di sini. Oke. Nah, ini dia nih. Waktunya cuma 15 menit nih untuk roasting supaya cita rasanya keluar. Nah, itu pandai. Tapi kan ada yang mau minta medium, ada yang minta benar-benar masak. Ini kalau biasanya kalau itu yang untuk kedai-kedai kopi yang minta. Oh, Kalau yang masyarakat umumnya itu kadang terserah ya. Apa aja, yang penting- banyak yang ngerti. Yang penting nanti dia bisa jadi bubuk gitu kan. Tapi kalau kopi bagus bisa medium. Kalau kopi-kopi yang jelek kualitasnya pasti yang dark, kadang kan harus lewat-lewat medium. Oh, gitu ya, iya, iya, iya. Untuk kopi bagus saya bisa. Oh, kalau kedai kopi biasanya dia maunya medium ya. Oh, kadang light kan ya. Ya, yang light. Nanti baru nanti mereka ini sendiri, apa mereka buat sendiri untuk jadi bubuk gitu ya. Oke, nah ini dia bentuknya. Ini buat apa? Buat ini? Jadi bubuk Oh, nanti. jadi bubur. Oh, Bapak yang tadi tuh. Oh. Roasting juga dia. oh. Oh, ini apa nih nama alatnya nih? Ini apa ya? Pendingin. Oh, Nah, ini kan drum roastingnya dalam kan. oke. Iya. Pendinginnya. Oh, pendingin tapi dia tetap bulat-bulat kayak gini, belum di ini. Kan itu kalau pendinginnya pakai yang itu. Oh, iya, iya. Untuk gilingnya nanti ada tempatnya sendiri. Oh, kalau ini untuk pendinginkan setelah panas, nanti baru dipindahin. Oh, ini robusta yang ukurannya kecil. Oke. Ada lagi robusta yang ukurannya besar. Nah, ini dari green bean ini baru kemudian di roasting. Nah, jadi roasting di dalam ini. Setelah di roasting, masuk ke dalam alat ini untuk didinginkan. Setelah didinginkan baru masuk ke dalam wadah lagi. Lebih bagusnya katanya 4 hari didiamkan dulu, baru kemudian ditumbuk halus menjadi bubuk kopi. Kalau untuk masyarakat yang ada di sini sih yang penting semuanya di roasting sampai matang kayak gini, nanti baru digiling di sini juga dan baru nanti mereka jual. Tapi kalau untuk kebutuhan kafe atau kedai kopi gitu kan, rata-rata mereka pengen mintanya yang light ataupun juga yang medium yang tidak terlalu ini. Jadi ya tergantung permintaan. Yang di sini punya merek sendiri namanya Putra Kopi. Wah, keren ya. Tapi ini benar-benar kopi bubuknya asli nih. Nah, ini dia yang sudah jadi. Ini kopinya lumayan besar. Ini kopi robusta. Inilah peran pemerintah sangat penting banget ini, membantu bagaimana distribusi dari penjualan kopi ini. Karena apabila kopi ini bisa dijual ke luar negeri atau di luar provinsi akan lebih bagus lagi. Nah,
Ini adalah Arabica yang sudah di roasting. Roastingnya medium. Bentuknya beda ya warnanya ya. Sedikit coklat, lebih coklat kalau medium. Nah inilah yang suka diinginin oleh kafe-kafe atau kedai-kedai kopi. Dia pengennya medium saja. Sedangkan kalau yang warnanya sudah ada hitam-hitam kayak gini, ini sudah 15 menit. Ini adalah Robusta yang benar-benar sampai masak di roastingnya 15 menit. Mungkin kalau ini cuma 7 menit, 8 menit udah selesai. Nah ini dia Arabica, kopi Arabica memang baunya agak beda ya. Memang baunya Arabica sama Robusta itu sedikit berbeda. Kalau Robusta memang lebih baunya itu benar-benar terasa banget gitu ya, lebih pekat gitu dibandingkan dengan Arabica, dan rasanya pun memang lebih keras yang namanya Robusta dibandingkan dengan Arabica. Ya semuanya maksudnya selera beda-beda ya. Mau Robusta, Arabica, Liberica, semuanya memiliki pangsa pasar yang berbeda-beda. Jadi baru sekarang ini berkunjung langsung ke tempat pengolahan kopi yang ada di Kepahyang. Jadi bisa langsung datang ke sini, ke Putra Kopi yang ada di Desa Premu di Kepahyang. Bagaimana cara pengolahan kopi yang ada, dan ini saya banyak-banyak belajar nih karena baru pertama kali ini datang langsung ke tempat pengolahan kopi, di mana petani-petani banyak menjual kopinya di sini. Ada yang menumpang untuk di roasting atau digiling, sehingga di sinilah tempatnya, pusatnya, sebelum nanti kopi-kopinya dijual ke masyarakat umum. Nah, ini adalah Arabica yang sudah di roasting. Roastingnya medium. Bentuknya beda ya warnanya ya. Sedikit coklat, lebih coklat kalau medium. Nah inilah yang suka diinginin oleh kafe-kafe atau kedai-kedai kopi. Dia pengennya medium saja. Sedangkan kalau yang warnanya sudah ada hitam-hitam kayak gini, ini sudah 15 menit. Ini adalah Robusta yang benar-benar sampai masak di roastingnya 15 menit. Mungkin kalau ini cuma 7 menit, 8 menit udah selesai. Nah ini dia Arabica, kopi Arabica memang baunya agak beda ya. Memang baunya Arabica sama Robusta itu sedikit berbeda. Kalau Robusta memang lebih baunya itu benar-benar terasa banget gitu ya, lebih pekat gitu dibandingkan dengan Arabica, dan rasanya pun memang lebih keras yang namanya Robusta dibandingkan dengan Arabica. Ya semuanya maksudnya selera beda-beda ya. Mau Robusta, Arabica, Liberica, semuanya memiliki pangsa pasar yang berbeda-beda. Jadi baru sekarang ini berkunjung langsung ke tempat pengolahan kopi yang ada di Kepahyang. Jadi bisa langsung datang ke sini, ke Putra Kopi yang ada di Desa Premu di Kepahyang. Bagaimana cara pengolahan kopi yang ada, dan ini saya banyak-banyak belajar nih karena baru pertama kali ini datang langsung ke tempat pengolahan kopi, di mana petani-petani banyak menjual kopinya di sini. Ada yang menumpang untuk di roasting atau digiling, sehingga di sinilah tempatnya, pusatnya, sebelum nanti kopi-kopinya dijual ke masyarakat umum. Nah, kalau pengen jadi distributor atau juga penjual kopi bubuk asli untuk kopi tubruk gitu ya, di kedai-kedai kopinya boleh langsung datang kemari. Semuanya lengkap, dan pengen Arabica, Robusta, mau yang medium roastingnya, mau yang tingkat kematangannya dark, semuanya ada. Pokoknya lengkap di sini ya. Semua kopi-kopinya langsung dari petani di Kabupaten Kepahyang.